Selamat datang kembali di Bitwise. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik. Mata uang kripto telah merevolusi cara dunia melihat transaksi urus niaga, tetapi mereka juga membolehkan beberapa penipuan monumental selama 9 tahun kewujudan. Kejayaan Bitcoin dan beberapa altcoin memulai industri yang menggabungkan teknologi blockchain dalam beberapa cara inovatif. Sementara pikiran paling cerdas telah menciptakan beberapa syarikat inovatif yang disokong oleh kekuatan blockchain dan mata uang kripto, alasan kejahatan penipuan juga ikut-ikutan, menipu perlabur tanpa disedari ke dalam penipuan yang rumit. Demam ICO, penawaran koin awal membelehkan penipuan besar-besaran. Sejak Bitcoin dimulai pada tahun 2009, orang menjadi semakin terpikat dengan idea teknologi blockchain. Dari tempoh masa itu, pemaju dan usahawan bisnis mulai menciptakan solusi dengan teknologi lehar yang terdesentralisasi ini. Hal ini menyebabkan Ethereum dan mata uang kripto lainnya, sebahagian sebab atas pertumbuhan pesat ICO pada tahun 2017. ICO tidak berbeza sangat dengan penawaran saham umum ketika syarikat membuat sahamnya tersedia untuk dibeli kepada masyarakat umum. Disinilah moniker ICO berasal. Mengingat bahwa tidak ada janji semua ICO akan berjaya dalam rancangannya, perlabur mengambil lompatan keyakinan ketika mereka berlabur dengan uang mereka. Ini, tentu saja, telah menyebabkan sejumlah besar penipuan yang disebut sebagai ICO, yang telah membuat ribuan pelabur kehilangan uangnya. Dalam episode ini, kami akan memberi 5 penipuan kripto terbesar berdasarkan 2 kriteria, yang paling terkenal dan tersebar luas dan jumlah yang telah dicuri. Berikut adalah 5 penipuan ICO terbesar dalam sejarah. Senarai ini tidak lengkap dan lebih banyak penipuan akan terus timbul semasa industri kripto semakin matang, bahkan sistem keuangan fiat tradisional saat ini pun penuh dengan penipuan. Belajar dan mendidik diri sendiri jelas merupakan langkah yang bijaksana. Dr. Ruja Ignatova Ratu Kripto, dengan adiknya Konstantin dan Onecoin yang terkenal, telah menjadi suspek beberapa penyiasatan. Secara rasmi diberi label sebagai skim Ponzi yang jelas di India pada Juli 2017, pihak kuasa Italia kenakan denda €2,5 juta dalam 2 bulan. Selain itu, tidak memiliki buku lehar publik. Pejabatnya di Bulgaria diserbu dengan servernya disita oleh pihak berkuasa sebagai penyiasatan antarbangsa, dan kes pengadilan berlanjut terhadap Onecoin. Skandal di negara-negara di seluruh dunia menyimpulkan fakta bahwa Onecoin memang penipuan besar-besaran dan terkenal. Pada tahun 2016, lebih dari $30 juta disita oleh pihak kuasa China yang siasat operasi Onecoin di negara tersebut. Syarikat tersebut mengakui memiliki lesen rasmi di Vietnam, namun kemudian dinafi oleh pemerintah negara tersebut. Lebih dari 5 negara telah memperingatkan perlabur tentang risiko yang terlibat bagi mereka yang memilih Onecoin, termasuk Thailand, Kroasia, Finland, Norway dan Bulgaria. Kita boleh bincang Onecoin saja untuk 1 episode jika kamu semua minat, beri komen dan beritahu kami jika Anda ingin kami mempelajarinya lebih dalam. Dr. Ruja menghilang diri dan dalam pelarian hingga hari ini dan berganti nama menjadi Ratu Kripto yang hilang. Adiknya Konstantin Ignatov ditangkap 6 Maret 2019 di lapangan terbang antarabangsa Los Angeles. Kedua-dua disabit dengan jenayah penipuan, penipuan security dan pencucian uang haram. BitConnect, lama dituduh sebagai skim Ponzi, BitConnect menghentikan operasinya karena perintah penghentian dari 2 pengawal selia keuangan Amerika. Pengguna menukar Bitcoin dengan BitConnect Coin, BCC pada platform BitConnect, dilancarkan pada Januari tahun 2017, dan dijanjikan pengembalian astronomis lumayan atas perlaburan mereka. Selanjutnya, syarikat itu menjalankan program pinjaman, di mana pengguna meminjamkan BCC kepada pengguna lain untuk faedah tergantung pada berapa banyak BCC yang mereka pinjamkan di platform. Ada juga sistem rujukan skim Ponzi yang khas. Beberapa pengguna sejak itu melancarkan tuntutan mahkamah terhadap BitConnect untuk mengganti dana yang hilang, sebanyak $700.000. Flexcoin, ICO khusus ini dihentikan sejak awal pada Desember tahun 2017 setelah diberi label keuntungan tinggi atas skim laburan Ponzi.
Plexcorp menjanjikan perlabur lebih dari 1.300% pengembalian perlaburan sebulan sebelum Security Commission SEC dan Bursa Amerika Syarikat memerintahkan syarikat untuk menghentikan operasinya. Lebih dari 15 juta dolar telah dikumpulkan selama ICO Plexcoin. Bertuahnya, semua dana dibekukan oleh SEC, dan penguasa Dominic Lakoh dipenjara. Menariknya, ini adalah pertama kalinya SEC masuk campur dan mendakwa ICO melalui unit jenayah cybernya. Penawaran Plexcoin juga diklasifikasikan sebagai sekuritas, oleh karena itu keputusan SEC untuk mengajukan dakwaan tuntutan. Centratech, setelah disokong oleh petinju superstar Floyd Mayweather dan DJ Khaled, Centratech menjadi tumpuan karena tuntuannya kebolehan sokongan debit Visa dan Mastercard yang memungkinkan pengguna menukar mata uang kripto kepada fiat. Dua pengasas sejak itu telah ditangkap atas tuduhan penipuan yang berkaitan dengan ICO, yang mengumpulkan sekitar 32 juta dolar, menurut Ars Technica. SEC menyatakan upaya ekstrim para pengasasnya, Sohrab Sam Sarma dan Robert Farkas, kerana menipu perlabur. Pincoin dan Ivan, terkenal di Vietnam di mana sebahagian besar penipuan berada. Penipuan ICO skala besar terbaru menjadi berita utama. Dua ICO, dijalankan oleh syarikat yang sama yang beroperasi di Vietnam, dipercayai telah menipu sekitar 32.000 perlabur sejumlah 660 juta dolar. Syarikat Vietnam yang dimaksud, Modern Tech, mengemasi pejabatnya di kota Ho Chi Minh, cabut lari dengan uang perlabur. Penipuan ini dipercayai sebagai yang terbesar dalam sejarah ICO. Beberapa perlabut melakukan bantan di luar pejabat kosong di kota, setelah syarikat itu menolak untuk memproses pemulangan tunai perlabur. Pemerintah kota telah mengarahkan polis untuk siasatan penipuan tersebut. Kedua-dua ICO telah diklasifikasikan sebagai penipuan pemasaran multi-level. Ivan, token jejaring sosial untuk selebriti, diiklankan sebagai platform media sosial bagi selebriti untuk mempromosikan kandungan mereka kepada pengikut. Sementara itu, Pincoin menjanjikan 40% pengembalian bulanan atas perlaburan yang dilakukan. Proyek ini mengaku akan membangun platform online jaringan, portal perlabur app dan pasaran online peer-to-peer yang dibangun di atas teknologi blockchain. Komuniti kripto dan pelabur perlu jadi lebih bijak. Seperti yang ditunjukkan oleh kelima-lima kes penipuan ini, penipu akan berusaha keras untuk menipu perlabur yang tidak menaruh curiga. Ini bukti kebutuhan bagi perlabur untuk melakukan uji strategi mereka mengenai keputusan perlaburan. Komuniti kripto perlu mempromosikan pendidikan keuangan dan amalan investasi beretika, jika tidak, kerajaan akan mengatur selia secara berlebihan dan melambatkan inovasi sebenarnya. Cara paling efektif untuk melindungi perlabur adalah melalui pendidikan. Pelabur perlu belajar bagaimana menilai peluang perlaburan, kenal pasti penipuan dengan cepat, dan tahu bagaimana menguruskan risiko. Di kripto kami menyebutnya DYOR, lakukan selidikan Anda sendiri, kami memiliki video yang mengenai itu di cut kanan atas. Bukan semua ICO digunting dari kain yang sama. Sayangnya, penipuan seperti ini adalah titik gelap untuk mata uang kripto secara umum. Sementara mereka beroperasi dalam berasingan, fakta menunjukkan bahwa mereka menunggang atas gelombang mata uang kripto mencomotkan komuniti yang lebih luas, mendorong inovasi di beberapa ruang. Ini memberikan titik fokus bagi skeptis untuk menyerang mata uang kripto ketika penipuan ini sama sekali bukan ICO dan mata uang kripto yang sah. Umum dan pihak berkuasa perlu menghindari andaian bahwa ICO semuanya dipotong dari kain yang sama. Tidak diragukan lagi, para penjahat ingin memanfaatkan gelombang teknologi yang baru ini. Namun, itu tidak mengurangkan bakat dari beberapa paling cerdas di industri IT. Beberapa tips tentang cara mengenali penipuan. Pertama, periksa agregat kripto seperti CoinMarketCap dan CoinGecko. Jika keduanya tidak memiliki info berkenaan, bersikap skeptikal. Kedua, dapatkah Anda mencium bau skim pemasaran piramida, Ponzi, atau multi-level? Cara kerja dengan merekrut orang lain. Ketiga, masalah apa yang coba diselesaikan? Silakan lakukan selidikan Anda sebelum berlabur. Keempat, apakah koin itu menjanjikan atau menjamin keuntungan pengembalian yang sangat lumayan?
Kedengarannya terlalu bagus menjadi benar, mungkinnya penipuan, berhati-hati. Kelima, endorsement oleh seorang selebriti di media sosial hanya berdasarkan hype. Keenam, adakah proyek tersebut menggunakan teknologi blockchain? Sila mengesahkan di blockchain. Ketujuh, berlabur kripto yang terdaftar dan diatur selia oleh SC akan lebih selamat. Jika Anda juga tertarik untuk berlabur dalam mata uang kripto dan memiliki sebahagian dari uang masa depan, saya punya kabar baik untuk Anda. Yang perlu Anda lakukan hanyalah muat turun aplikasi Luno. Luno adalah pertukaran mata uang kripto pertama yang mendapatkan lesen dan terkawal selia di Malaysia oleh Suruhanjaya Commission, jadi Anda selamat menggunakannya, benar-benar bebas dari penipuan. Setelah Anda muat turun, buka bahagian hadiah dan masukkan kod hadiah unik ini NUB8XT. Setelah Anda melakukannya, Anda dapat deposit dan membeli mata uang kripto. Beli minimal Rp250 cryptocurrency apapun, dan Anda akan menerima hadiah Bitcoin Rp25. Pastikan untuk memasukkan kod sebelum melakukan deposit dan pembelian. Saya akan meninggalkan tautan juga di deskripsi di bawah ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sekali lagi, penafian singkat bahwa tidak ada dalam video ini yang merupakan nasihat keuangan. Anda bertanggung jawab atas pilihan keuangan Anda sendiri.